Kita ke informasi pertama, krisis air bersih kembali melanda warga kota Jakarta. Ratusan kepala keluarga di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara terpaksa hidup tanpa pasokan air selama 3 pekan terakhir. Ironis, di tengah modernisasi Jakarta, air yang harusnya menjadi hak dasar warga malah menjadi komoditas mahal yang tak terjangkau. Sementara itu, Pam Jaya dinilai lambat merespon. Di kota yang tak pernah tidur ini, kisah pilu masih terjadi. Di Kapuk Muara, keran air tak lagi mengalir dan air bersih menjadi sebuah kemewahan yang tak semua bisa miliki. Keran-keran mereka sudah kering 3 pekan terakhir. Saat air pam datang, kualitasnya tak layak digunakan. Jakarta, kota metropolitan yang seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, kini menyisakan kisah pilu. Ratusan kepala keluarga yang berada di Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ini harus merasakan krisis air bersih, di mana Pam Jaya sebagai penyedia vital air bagi ibu kota ini bagai tak berdaya. Air bukan lagi hak, melainkan air harus dibeli dengan uang yang dikeluarkan oleh masyarakat. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di Kapuk Muara. Ikuti saya. Bagi warga Kapuk Muara, kehidupan yang layak nampaknya semakin berat untuk diraih. Betapa tidak, barang kebutuhan primer seperti air bersih saja dirasa bagaikan barang tersier atau barang mewah. Pemerintah Kota Jakarta yang sejatinya berlaku sebagai pemenuh kebutuhan primer warganya tampak tak kuasa melakukan kewajibannya dalam hal ini menyediakan air bersih. Memang benar jalur pipa air bersih sudah menjalar di pemukiman warga Kapuk Muara. Tetapi ketika keran air dibuka, bukan air bersih yang keluar, tetapi aliran masalah yang justru mendatangi para warga. Ya susah lah, nyuci juga susah, mandi ya susah juga. Masak juga harus beli. Iya. Itu biasanya per hari belinya berapa kira-kira? Ya beli 6 pikul gitu kan. Itu harga masing-masing pikulnya berapa? 6.000. Berarti 6 kali 6 Iya. 36.000. 36.000. Nah, kemudian ini justru membebankan kepada keluarga juga. Iya, karena betul. memang harus membayar juga. Iya, bayar Biasanya juga. Berapa bayar kamu per bulan? 100 berapa nih? 150. 150, tapi nggak keluar airnya. Airnya nggak keluar, iya. Keluarnya jarang gitu ya. Ntar 2 hari ada, ntar seminggu nggak ada gitu. Ini udah dari kapan sih, Bu? Udah lama dari bulan apa ya itu? Juni apa? Juni udah mulai begitu, udah mulai. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya, Bu? Iya. Tapi kalau misalkan Ibu beli sendiri, ini airnya bersih, Bu? Bersih, bening banget. Oke, itu belinya biasanya di mana, Bu? Di gerobak itu lewat. Oh, ada yang Ada yang jual. Setiap bulan pelanggan air bersih harus menyetor sebesar 150 sampai 200 ribu rupiah kepada PD Pam Jaya sebagai biaya penggunaan produk air mereka. Tetapi air yang menjadi hak mereka seperti enggan mengalir, sulit untuk keluar, meskipun keluar terkadang air itu kotor bahkan berbau. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di RT 1 RW 5 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, tepatnya di Gang Langgar. Saya akan ajak Anda untuk membandingkan bagaimana situasi dari air pam dan juga air sumur yang berada di Gang Langgar ini. Saya sudah menyiapkan botol, pemirsa, di sini. Ini yang sedang menyala adalah air sumur, di mana kita bisa langsung melihat begitu. Saya sudah menyiapkan botol di sini untuk melihat warna dan juga mencium bau dari air sumur begitu. Ini di air sumur, pemirsa. Air sumur ini digunakan untuk warga, namun kita bisa melihat bahwa warna dari air sumur pun tidak jernih begitu. Dan kalau saya cium ini berbau karat ya. Dan saya juga sudah punya di sini air pam yang sudah lama tidak muncul begitu kepada warga, karena memang sistemnya ini warga pun mengaku tidak tahu karena kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak. Bisa bandingkan warnanya di sini lebih gelap dan lebih keruh, dan untuk baunya kita bisa merasakan sangat menyengat begitu.
Untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, warga harus mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan air bersih yang disediakan oleh pihak swasta. Anggaran tambahan ini sungguh membebani, terutama bagi keluarga besar seperti Pak Soleh. Ya kesulitannya yang jelas yang pertama ya, apalagi kalau kayak saya tuh termasuk keluarga yang banyak orangnya. Kalau yang 1, 2, 3 orang keluarga kecil masih mendingan ya, tapi kalau keluarga besar saya tuh satu hari itu satu toren 1.000 liter tuh habis buat nyuci, buat mandi, buat masak sehari. Karena orangnya banyak ya, 1 toren tuh 1.000 liter habis. Berapa anggota keluarga? Ada 10 anggota keluarga. 10 anggota keluarga. Berarti ini ketika Pamjaya air yang nggak muncul dan jauh gitu, Bapak biasanya Ya sedih lah. Beli air minum, buat minum itu buat masak. Lagi pula selama ini tuh air pam itu nggak bisa dipakai buat minum. Selama ini nggak bisa pakai buat minum. Kalau saya keluarga besar ya, keluarga besar saya itu satu hari bisa 50.000. 50.000 buat beli air aja. Ini menurut Bapak menjadi keberatan nggak sih Pak? Bukan keberatan lagi, menyedihkan gitu loh. Menyedihkan sekali, apalagi kalau dikasih kemarin ini ada kiriman ini ya, kiriman tandon air itu ya dikirim. Kita sama kayak saya bilang seperti zaman kolonial, kita harus antri air segitu kan, mau minum. Pamjaya menyediakan 7 tandon untuk 1 RW, masing-masing berkapasitas 1.000 liter. Jumlah itu jauh dari cukup untuk ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada air. Oh, kendalanya banyak, Mbak. Yang pertama adalah debit air yang kurang, ya kan. Terus kedua, itu kualitas air yang buruk. Bahkan sampai detik ini, air itu mati total. Nah, air mati total itu cakupannya meliputi dari RW 5, RW 4, dan RW 1. Harapan saya sebagai LMK dan masyarakat Kelurahan Kapuk Muara adalah tolong Pamjaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Karena mau bagaimanapun suka tidak suka masyarakat ini bayar Pak, gitu loh Mbak. Masyarakat bayar, air mati pun tetap membayar abodemen, ya kan. Paling kecil mereka 50 sampai dengan 100.000. Ketika air nyala itu bisa nyampe dengan 200.000, 150 dengan 200.000. Kan ini bukan nilai yang kecil gitu bagi mereka gitu kan. Nah itu satu. Terus kedua, tolong kepada Pamjaya jangan berlarut-larut. Memang kami akui sudah melakukan upaya-upaya. Artinya begini, saya harapannya tolong bertanggung jawab Pamjaya. Ya pengennya sih lancar jalannya, airnya bening gitu, jangan sampai bau gitu aja. Biasanya memang bau ya? Bau lumpur. Boleh dideskripsiin mungkin warnanya, baunya? Warnanya agak butek gitu sih, terus bau iya. Jadi nggak layak untuk Iya, kalau diminum juga kurang bagus ya kayaknya. mandi pun nggak ya? Iya, mandi juga. Kalau lagi bening aja diambil gitu, baru buat mandi. Harapan saya ini setelah dijadikan katanya mau dibuatkan jaringan yang baru dengan mengambil jaringan yang di paling bawah dulu, itu semuanya kembali lancar. Harapan saya seperti itu. Jangan sampai merugikan masyarakat lah. Dengan kondisi seperti ini, warga tak hanya kehilangan air, mereka kehilangan juga haknya sebagai penduduk ibu kota. Bagi pemerintah kota sebagai penyedia air bersih, sekarang bukan sekadar pelayanan yang dipertanyakan, tapi juga komitmen dalam melayani. Memang Kapuk Muara ini salah satu wilayah yang area terjauh yang dilayani dari instalasi pengolahan air kami, gitu ya. Sehingga memang debit airnya pun di ambang batas lah. Tapi memang dalam kondisi akhir kemarin ini dengan adanya keluhan-keluhan warga itu memang adanya suatu pekerjaan dari instansi lain yang akhirnya berdampak terhadap pipa kita, terhadap pipa jaringan kita yang melayani di area wilayah di Kapuk Muara. Sehingga dari sisi kualitas itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan lah ya. Karena kan standar apa yang kami produksi itu adalah standar air minum sebetulnya, dari instalasi pengolahan air itu adalah air minum. Sehingga ketika dia sampainya di end user itu ada berwarna atau kualitasnya tidak baik, itu bisa kemungkinan itu terjadi karena adanya kebocoran. Sehingga ada intrusi nih dari saluran-saluran lain gitu ya,
masuk ke dalam pipa jaringan sehingga mengakibatkan adanya kejadian seperti itu. Nah, kembali lagi dalam perbaikan yang kita lakukan secara menyeluruhnya adalah untuk kapuk muara. Tadi kita mencoba memperbaiki pipa yang bocor. Jadi estimasi kita dalam melakukan pekerjaan itu dari per hari ini sekitar 3 minggu dari sekarang itu warga secara bertahap sudah akan mulai merasakan perubahannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Warga Kapuk Muara tak meminta banyak. Mereka hanya ingin hak dasar mereka, air bersih, dipenuhi. Bukan sekadar janji.